Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Imam Wahyudi SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 27 dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500128770. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Muhammadiyah 27 dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 4 dengan tema Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kabarnya baik semua ya hari ini ya? Baik semua ya? Iya baik. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak mau absensi siswa dulu. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Oh, Nevan nggak masuk. Kenapa Nevan nggak masuk? sakit. Oh, sakit. Nah, berarti kalau ada teman yang sakit, maka kita diperintahkan untuk mendoakan. Ya, kita doakan semoga Ananda Devan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya sehingga bisa berkumpul dan belajar bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak lihat-lihat kayaknya masih pada lemes banget nih. Nah, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Kita tepuk semangat, ya. Oke, biar lebih semangat lagi. Jadi kita tepuk semangat. Coba berdiri. Ya, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi coba. Tepuk semangat. Semangat. Iya, silakan duduk kembali. Nah, gitu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berdoa? Supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sikap duduk tertib, sikap berdoa, amali akan kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman
Amin. Ya, alhamdulillah kita telah berdoa. Sebelum masuk pelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu. Keadaan kalian saat ini senang atau sedih? Senang. Ada yang sedih hari ini? Nggak ada? Alhamdulillah. Maka kalau senang, nanti ketika belajar harus semangat. Harus fokus. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, Bapak mau tanya, adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu atau pelajaran sebelumnya? Kita sudah belajar apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu adalah salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, ada berapa jumlah ada berapa jumlah ayat surat Al-Alaq? 19. Berapa? 19. Apakah sudah ada yang hafal surat Al-Alaq? Ya, siapa namanya? Fatih. Silakan Fatih maju ke depan untuk membacakan surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alhamdulillah. Terima kasih Fatih sudah berani maju ke depan untuk membacakan surat Al-Alaq. Baik anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar surat Al-Alaq. Maka pertemuan hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa sih yang kalian ketahui? Nama-nama baik Allah. Terdapat di mana Asmaul Husna itu? Di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada berapa? 99. Apakah ada yang hafal? Belum hafal. Nggak apa-apa, nanti kita hafalkan bersama-sama. Coba, Bapak juga mau tanya, ada tidak pemberian dari Allah yang sudah kalian terima? Apa pemberian dari Allah yang kalian sudah terima? Contohnya? Kesehatan, betul. Kesehatan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat itu juga termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oke, selanjutnya kita akan menonton video. Tolong disimak, diperhatikan dengan baik ya. Berikut videonya. Nah, sebelum Bapak menampilkan video, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya pada hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat membaca, menulis, menghafal dengan baik dan benar Asmaul Husna Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat dan menyajikan karya kaligrafi Asmaul Husna
yang kreatif dan bernilai estetika, sekaligus menjelaskan makna sifat Allah tersebut dengan bekerja sama secara bertanggung jawab. Jadi pelajaran kali ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna, bukan 99. Oh, 99 kebanyakan. Jadi yang akan kita bahas adalah 5. Apa saja? Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim. Ya, kita akan melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Al-Qahar artinya Allah Maha Perkasa. Makna Al-Qahar, Allah memiliki kekuasaan penuh dalam menunjukkan kebesaran dan keperkasaannya, sehingga berkuasa dalam menjinakkan dan menentukan segala sesuatu demi suatu tujuan tertentu. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Makna Al-Wahhab, Allah memberikan karunia-Nya tanpa diminta oleh makhluk dan tanpa meminta imbalan kepada makhluk. Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi rezeki. Makna Ar-Razzaq, tidak ada yang dapat memberikan rezeki kepada manusia selain Allah. Kita mampu sekolah, bisa makan, minum dan beraktivitas dan masih banyak lagi. Itu semua merupakan pemberian dari Allah. Al-Fatah artinya Maha Pembuka. Makna Al-Fatah, Allah membuka rezeki dan rahmat untuk hamba-hambanya. Dia memudahkan jalan-jalan yang sulit baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Makna Al-Alim, Allah SWT mengetahui segala sesuatu, baik sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tidak Allah ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kalian sudah menonton video. Nah, sekarang yaitu silahkan kita akan membuat kelompok. Bapak akan buat kelompok. Ya, jadi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, paham ya? Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, Bapak akan memberikan materi, penambahan materi. Nanti silahkan kalian sama-sama kelompoknya berdiskusi tentang materi yang Bapak berikan. Boleh ada penambahan materi dari buku, boleh, disilakan. Ya, silakan kalian baca lalu diskusikan kepada temannya. Ya, paham ya? Paham ya? Ya, Bapak bagikan. Ya, silahkan diskusikan terlebih dahulu ke teman sekelompoknya. Ya, ini apa? Al-Fatah. Al-Fatah artinya pembuka. Kalau ini Al-Razzaq. Kalau kamu dapat apa? Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Maha mengetahui. Kamu apa? Al-Qahar. Coba diskusikan sama temannya ya. Sudah? Diskusi? Apa itu Al-Qahar? Al-Qahar kemana? Nah, apa Al-Qahar itu? Allah Maha Perkasa. Al-Fatah? Allah Maha Pembuka. Allah Maha Pembuka. Ya, silakan diskusikan kepada temannya ya. Dilanjut. Ini sudah? Apa itu Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Al-Fatah?
Maha Pembuka. Ya, sudah ya. Kalian sudah berdiskusi kepada temannya. Sekarang Bapak minta kalian membuat kelompok tim ahli. Ya. Jadi yang Bapak panggil namanya silahkan berdiri. Kelompok Al-Qohar. Silahkan berdiri kelompok Al-Qohar. Ya, kelompok Al-Qohar ini adalah tim ahli Al-Qohar. Silahkan berdiri Al-Qohar. Berdiri. Silakan Al-Qohar pindah ke sebelah sini. Al-Qohar pindah ke sebelah sini. Al-Wahhab. Silakan berdiri Al-Wahhab. Al-Wahhab silakan pindah ke sini. Pindah ke sini. Ayo Al-Wahhab. Ar-Rozak. Silakan pindah ke kelompok ini. Ar-Rozak. Al-Fatah pindah ke sini. Al-Fatah. Mana Al-Fatah? Silakan ke sini. Al-Alim. Al-Alim ke belakang. Al-Alim ke belakang ya. Mas Rapip pakai bangku ini aja nih. Orang satu tambahin nggak apa-apa. Sudah. Nah, sekarang kalian sudah bersama-sama tim ahlinya masing-masing. Jadi sekarang silakan kalian diskusikan ya terkait Asmaul Husna yang kalian dapat. Silakan diskusikan. Nanti Bapak akan keliling untuk Untuk bertanya. Apa sih Al-Qohar? Al-Qohar apa artinya? Apa pengertiannya Al-Qohar? Allah memiliki kekuasaan penuh dalam menunjukkan kebesaran dan kepercayaannya. Manusia yang mengimani Allah sebagai Al-Qohar harus bersikap rendah hati, tidak arogan dan sombong, karena segala sesuatu yang ada di dalam raya ini berada dalam genggaman kekuasaan. Oke, silahkan kalian diskusikan maksudnya apa dan coba kira-kira ada contohnya nggak dari maksudnya ini apa? Contoh Al-Qohar itu Allah itu maha segala sesuatu yang ada di dalam raya ini berada dalam genggaman kekuasaannya. Berarti Allah berkuasa atas apa yang ada di alam dunia. Silakan diskusikan ya. Ini apa kelompoknya? Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab artinya? Artinya Allah memberikan Karunia kepada. Apa sih pengertiannya? Coba satu orang bacain. Allah memberikan karunia-Nya tanpa diminta oleh makhluk dan tanpa meminta imbalan kepada makhluk. Dan Allah mengkaruniakan kecukupan, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan. Dan Dia pula yang mengkaruniakan kebahagiaan dan kesuksesan dan keberhasilan. Nah, silahkan coba kalian diskusikan apa sih yang dimaksud dengan Allah mengkaruniakan kecukupan, kesehatan, dan kehidupan. Coba kalian diskusikan sama kelompok kalian ya. Dilanjut. Ya, ini kelompok apa tadi? Ar-Rozak. Apa sih Ar-Rozak? Maha Pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Apa maksudnya Allah Maha Pemberi rezeki? Meminta rezeki hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selainnya. Coba kalian diskusikan apa contoh hal rezeki yang kita minta kepada Allah. Silakan diskusikan kepada temannya ya. Nah, kalau ini dapat kelompok apa? Al-Fatah. Apa sih Al-Fatah? Allah Maha Pembuka. Pengertiannya apa Al-Fatah? Membuka rezeki dan rahmat untuk hamba-hambanya. Ia memudahkan jalan-jalan yang sulit bagi dalam urusan dunia maupun akhirat. Oke, coba sekarang kalian diskusikan apa sih maksudnya Allah itu memberikan kemudahan dan jalan-jalan yang sulit bagi hambanya. Contohnya apa? Coba kalian diskusikan sama temannya ya. Oke, dilanjut. Nah, ini kelompok apa? Al-Alim. Al-Alim artinya apa? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Apa sih pengertiannya
Allah mengetahui segala sesuatu, baik sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Tiada sesuatu pun di langit dan bumi yang tidak Allah ketahui. Nah, sekarang coba kalian diskusikan bersama temannya untuk mencari tahu apa sih al-alim itu, apa sih maksudnya Allah al-alim itu. Nah, kalau bisa kalian memberikan contohnya itu lebih bagus. Ya, silakan diskusikan. Sudah? Sudah ya? Sekalian sudah berdiskusi. Nah, sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke kelompok asal. Ya, sudah? Sudah? Halo. Nah, sebelum kita lanjut, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi Asmaul Husna, ya. Kita lihat. Asmaul Husna yang harus kita tahu, Al-Qahar Maha Perkasa, Al-Wahhab pemberi karunia, pemberi rizki, Al-Fatah Maha Pembuka, Al-Alim. Nah, bisa ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan supaya tidak ada miskonsepsi atau tidak ada kesalahpahaman konsep terkait dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Jumlahnya ada 99 nama. Setiap nama menunjukkan sifat Allah yang agung. Nah, pada pelajaran kali ini kita cuma belajar 5, bukan 99. Apa aja? Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim. Al-Qahar. Al-Qahar artinya Allah Maha Perkasa. Apa sih maksudnya Allah Maha Perkasa? Allah memiliki kekuasaan penuh dalam menunjukkan kebesaran dan keperkasaannya. Manusia yang mengimani Al-Qahar harus bersikap rendah, tidak arogan dan sombong, karena segala sesuatu yang ada di alam dunia ini berada dalam genggaman kekuasaannya. Selanjutnya adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya apa? Allah Maha Pemberi Karunia. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Allah memberikan karunia-Nya tanpa diminta oleh makhluk dan tanpa meminta imbalan kepada makhluk. Dan Allah mengkaruniakan kecukupan, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan. Dan dia pula yang mengkaruniakan kebahagiaan dan kesuksesan dan keberhasilan. Apa selanjutnya? Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Allah Maha Pemberi rezeki. Minta rezeki kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Boleh nggak kepada selain Allah? Boleh nggak? Tidak boleh. Jadi kalau kita minta rezeki, itu mintanya sama Allah. Selanjutnya adalah Al-Fatah. Apa Al-Fatah artinya? Allah Maha Pembuka. Allah Maha Pembuka yaitu membuka rezeki dan rahmat untuk hamba-hambanya. Dan Allah juga memudahkan jalan-jalan yang sulit baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang terakhir adalah Al-Alim. Apa Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik sebelum atau sesudah sesuatu itu ada. Tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tidak Allah ketahui. Pasti Allah akan tahu yang ada di langit ataupun ada yang ada di bumi. Paham?
Jadi sekarang kita sudah paham ya tentang konsep-konsep Asmaul Husna, pengertian Asmaul Husna, dan juga arti dari Asmaul Husna. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok. Ya, tugas kelompoknya yaitu kalian menggunting dan menempel Asmaul Husna. Ya, menggunting dan menempel Asmaul Husna. Setelah itu, setelah kalian gunting, kalian warnai, lalu kalian tempel. Nih ya, ada tulisannya. Silakan lem di sini. Nah, untuk yang bunga-bunganya ini kan ada garis-garis. Kalian tulis arti Asmaul Husna dan pengertiannya. Paham? Paham ya? Paham? Nah, kalau paham, Bapak akan membagikan. Silakan kalian kerjakan. Nanti Bapak akan membantu kalian untuk mengerjakan. Satu ini satu kelompok ya. Ya, silakan boleh dikerjakan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya. Ayo maju semua sayang. Presentasikan kelompok 1. Hati-hati kabel. Ya, ayo salam dulu. Yang lain memperhatikan dan menyimak presentasi dari kelompok 1. Ayo fokus ke depan ya. Ayo salam Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasikan tugasnya. Al-Fatah artinya Allah Maha Pembuka segala pintu-pintu rahmatnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup kelompok 1. Ditutup, tutup presentasinya. Sudah. Diperlihatkan ke temannya tugasnya. Ya, ini adalah tugas dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan ditutup. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, boleh duduk, silakan. Kelompok 2, persilakan. Silakan tunjukkan hasilnya. Rapid nggak apa-apa. Ayo. Coba salam. Ayo dibuka Mas Rapid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil karya kami. Kali ini. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu baik sebelum atau sesudah itu ada. Tiada segala sesuatu pun di langit dan bumi yang tidak Allah ketahui. Ya, silakan ditunjukkan hasilnya bagaimana? Ya, penuh dengan warna. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, lanjutnya kelompok 3. Silakan presentasikan kelompok 3. Ayo. Silakan Reza dibuka. Salam. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Razak artinya maka pemberi rezeki. Meminta hanya kepadanya, tidak boleh meminta kepada selainnya. Iya, silakan ditunjukkan hasilnya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh duduk. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kalian luar biasa. Ya, kerjasamanya sangat luar biasa dan hasilnya juga sangat bagus. Ada yang penuh warna, ya, ada yang simple tapi estetik dan lain sebagainya. Yang penting kalian sudah berani mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Oke? Baik, sebelum Bapak tutup, ya, Bapak akan memberikan evaluasi pelajaran pada hari ini, ya, yaitu Bapak akan memberikan soal evaluasinya. Ya, silakan kalian kerjakan. Ini ada 5 nomor, silakan kalian kerjakan. Ya, nanti ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian setelah apa yang sudah kita pelajari yang pada hari ini tadi. Paham? Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, sudah, alhamdulillah. Bapak coba lihat dulu, Bapak koreksi dulu. Sebentar. Ya, alhamdulillah. Dari jawaban-jawaban kalian, Bapak memberikan kesimpulan bahwa kalian sudah memahami apa itu arti dari Asmaul Husna. Ada jumlahnya, ada berapa, dan pengertian daripada Asmaul Husna, ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah, ya, kita mengenal sifat-sifat Allah. Kenapa kita harus mengenal sifat Allah? Ya, supaya kita percaya bahwa Allah selalu mengatur segala sesuatu. Yang kedua, selalu bersyukur atas semua yang kita dapat. Yang ketiga, berdoa dan minta tolong pada Allah saat susah. Dan yang keempat, berusaha berbuat baik karena Allah selalu melihat kita. Dengan mengenal Allah, hidup kita jadi lebih tenang dan penuh semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita tentang Asmaul Husna pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang berakhlak dengan Asmaul Husna dan memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita meninggalkan kelas, mari kita mengucap hamdalah dan dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas untuk menutup membaca doa pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Sikap duduk tertib, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qaltu 'alallah la haula quwwata sakhkhara lana Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya anak-anak, Bapak mengucapkan terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Hati-hati, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita bawa pulang ke rumah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.